Halo Sobat Aspirasi, kembali lagi di Aspirasi Podcast by UB Radio. Di episode kali ini ya, kita bakal bahas seputar mengulik secara dalam salah satu fakultas yang ada di Universitas Brawijaya, yaitu Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Karena nggak mengingat ya, sebentar lagi akan ada penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2024. Buat kamu nih Sobat Aspirasi yang sekarang mungkin menempuh kelas 12 atau punya saudara yang mau nih ya menjadi mahasiswa baru dan masih bingung-bingung mau ambil di universitas mana, terus fakultas apa gitu, kamu cocok banget buat nonton episode kali ini. Tapi sebelum itu ya, Aspirasi Podcast kali ini, di episode kali ini disponsori oleh Eco Club. Buat kamu yang bingung banget nih di weekend nanti mau jalan-jalan kemana yang harganya affordable banget di sekitar Malang, ada Eco Club, itu kolam renang yang ada di Kedung Gandang gitu. Langsung aja, ini dia udah kedatangan di studio bagian akademik dan kemahasiswaan Fakultas MIPA, Ibu Ika. Halo, selamat pagi Ibu Ika. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Ibu nama-namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Ibu Ika Wurianti dari Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas MIPA. Baik. Kalau misalkan secara garis besar apa aja jurusan yang ada di FMIPA itu? Sekarang bukan jurusan ya, namanya Prodi, departemen. Ya, jadi di Fakultas MIPA itu ada 5 departemen. Yang pertama departemen biologi, yang ada prodinya ada 3. Ada S1 biologi, S2 biologi, sama S3 biologi. Kemudian di departemen kimia. Departemen kimia juga itu ada 3 program studi, S1 biologi, S1 kimia, S2 kimia, dan juga S3 kimia. Kemudian departemen yang ketiga fisika. Departemen fisika ada 5 program studi, ada S1 fisika, S2 teknik geofisika, sama S1 fisika, S1 ilmu instrumentasi, dan S1 teknik geofisika. Kemudian S2-nya ada S2 ilmu fisika dan juga S3 fisika. Kemudian selanjutnya ada departemen matematika. Di situ ada S1 ilmu aktuaria, S1 matematika, dan juga S2 matematika, S3 matematika. Nah, yang terakhir itu ada departemen statistika. Itu ada 3 program studi, S1-nya ada S1 statistika, S1 data science, dan juga S2 statistika. Kita belum punya S3 statistika. Jadi ada 19 program studi. 19 program studi, banyak sekali gitu pilihannya gitu ya Ibu ya. Dan sekarang di tahun ini baru aja membuka yang sains data ya Ibu. Betul, sains data itu adalah mahasiswa barunya tahun ini. Mahasiswa barunya tahun ini gitu, masih ada S1. Kalau dari segi akreditasi nih Ibu, akreditasi dari semua departemen itu? Akreditasinya semuanya sudah akreditasi unggul tentunya ya, namun ada akreditasi ASIIN, itu akreditasi internasional. Ada 5 program studi, di program studi matematika, statistika, biologi, fisika, dan kimia. Semuanya itu sudah terakreditasi internasional ASIIN. Wow, jadi nggak usah ragu lagi mungkin yang mau memilih yang suka banget sama sains gitu, mungkin biologi, kimia, fisika, matematika gitu, bisa langsung aja ke UB gitu. Kalau dari segi daya tampung Ibu, berapa Bahan tampungnya kita bisa cek ya di website sih, websitenya apa itu kemarin tuh tidak ada masing-masing, saya kurang hafal, tapi yang jelas sesuai dengan prosedur ya, itu ada berapa persen ya, 30% di SNP, 30% di SNPT, dan juga 40% di mandiri. Oke, kalau dari segi ini ya Bu, kalau mandiri apakah ada pembagiannya juga mandiri dari nilai rapor atau gimana? Ya, sesuai dengan peraturan yang ada di UB, kita mengikuti seleksi masuk universitas. Biasanya itu ada 3 ya, seleksi mandiri berbasis nilai UTBK, kemudian ada yang berbasis nilai prestasi rapor, ada juga berbasis non akademik. Nah, untuk pengembangannya mungkin ada kebijakan tertentu karena tiap tahun berbeda. Kalau beda jalur berarti juga beda uang UKT-nya juga ya Bu? Pastinya berbeda gitu, jadi mungkin bisa diusahain gitu. Oke. Karena tadi setiap jalur masuk memiliki UKT yang berbeda-beda nih Bu ya, tentunya setiap prodi juga bisa mungkin dijelaskan sedikit gambaran berapanya range-nya gitu Bu? Range-nya dan bisa sebenarnya diakses melalui Selma UB ID ya. Di situ ada biaya UKT, dan di situ ada UKT dari
SNBT dan juga SNBP. Kemudian ada UKT sendiri untuk yang SNUP. Tentunya yang SNUP jauh lebih besar karena di SNBT dan SNUP itu kategorinya ada 1 sampai 6. Namun ketika kita masuk melalui jalur SNUP itu kategorinya jadi 4 ke 8. Oke, 8. Jadi ada gap gitu, ada perbedaan. Ya. Lalu mungkin ada sobat aspirasi yang sekarang lagi nonton terus kayak masih takut nanti UKT-nya mahal dan sebagainya. Apakah ada beasiswa di FMIPA? Oh, banyak sekali. Kalau beasiswa bisa dicek langsung ke beasiswa.up.ac.id ya. Ada ribuan beasiswa di sana, baik itu dari pemerintah maupun dari perusahaan. Itu untuk yang sudah masuk. Kalau yang belum bisa ikut di KIP juga untuk mahasiswa baru, daftarnya ada jalur tertentu, itu ada pilih untuk ikut KIP atau tidak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit contoh perusahaan mana Ibu yang memberikan beasiswa atau ini banyak ya, saya nggak hafal juga. Itu bisa dicek aja ya, cek langsung di Selma beasiswa.ub.ac.id. Banyak sekali, situ ada syarat dan ketentuannya apa, kemudian berapa nilainya, itu jelas banget sudah. Setelah diterima nih Bu, kan pastinya juga euforianya juga sangat-sangat membara bagi teman-teman yang sudah berhasil nih, apalagi sudah melakukan belajar yang sangat panjang, lalu ikhtiar jalur langitnya juga ketika sudah diterima dan melakukan ospek. Ospeknya itu berapa lama mungkin kira-kira di Ospek fakultas nih? Iya, ospek fakultasnya gitu. Kalau kita kan sudah ada seremoni untuk penerimaan di universitas ya. Kalau di fakultas itu kita di 2 hari untuk fakultas, kemudian di departemen ada masing-masing, ada ospek lagi per departemen. Itu biasanya sekitar 4 atau 3 kali dilaksanakan tiap hari Sabtu. Setiap semester ini? Iya, tidak boleh ke semester. Jadi sebelum UTS itu sudah selesai ospeknya. Oke, sudah selesai. Biasanya tuh pakai 6 tahun juga, tapi itu disesuaikan sama ketentuan dari masing-masing departemen gitu. Mungkin tugasnya sudah beda terus gitu ya. Tapi sudah tidak ada mungkin takut yang sama seniornya. Oh tidak, kita semua sudah friendly ya. Jadi kita sudah menghapus itu yang namanya perpeloncoan gitu ya, perpeloncoan ataupun tugas-tugas yang sulit itu selalu didiskusikan dengan pihak fakultas ya, agar dari mahasiswa tidak membina tugas yang sulit. Jadi ospeknya sangat menyenangkan. Jadi jangan ragu atau jangan takut gitu. Kayak bayang-bayang kalau misalkan di sosial media kayak gini, tenang aja. Kita kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang menyalahi aturan bisa langsung lapor ke saya. Iya, langsung lapor ke Bu Ika sebagai bagian akademik dan kemahasiswaan gitu. Berarti ospek fakultas ini wajib dilakukan ya Bu ya? Sebagai syarat itu? Memang itu untuk kita supaya saling mengenal ya antara program studi yang lain dengan program studi yang lain. Kita banyak untuk S1 itu ada 9 program studi, 5 departemen. Kita memiliki di gedung juga agak terpisah. Jadi kalau misalnya kegiatan ospek ini adalah kegiatan yang mempersatukan dari semua departemen, semua program studi. Jadi biar kita punya teman yang banyak, lintas ilmu gitu ya, nggak hanya itu aja temannya gitu. Sebaiknya diikuti. Iya. Tapi misalkan nih Bu, kalau misalkan di saat itu juga kegiatan ospek fakultas sedang berhalangan sakit atau mungkin ada kegiatan lain gitu, apakah bisa diulang di semester selanjutnya? Bisa, ataupun kita bisa minta izin ya dengan menunjukkan surat sakit tentunya, karena kalau sakit kita tidak bisa paksa untuk adik-adik ini tetap ikut ospek. Dan kita insya Allah friendly banget untuk ospeknya. Friendly banget, terus habis itu teman-temannya, kakak tingkatnya juga sangat membantu ketika ada kesulitan gitu ya. Terus biasanya nih Bu, jika akan memasuki semester baru mengisi KRS ya, KRS tentunya. Nah di FMIPA sendiri ini sistem pengisian KRS ini dimulai dari semester berapa yang mandiri gitu? Atau udah plottingan seperti itu? Misalnya kalau 1 harus paket ya, kemudian yang 2 ini ada beberapa program studi memang harus paket juga. Jadi yang benar-benar bisa kita milik sendiri itu ada di semester 3. Di semester 3, tapi tetap dengan pantauan dan juga bimbingan dari dosen A atau HPS sesuai dengan nilai tentunya. Juga di semester sebelumnya. Jadi ada misalkan IP-nya itu ketiga itu maksimal berapa ya, betul sekali. Kalau rata-rata kelas Ibu di FMIPA ada berapa kelas? Apanya? Jumlah kelasnya kan cuma ruangnya nih. Jumlah kelasnya ada. Jumlah kelasnya itu biasanya A, B, C, D dengan kuota mata kuliah tertentu itu, karena mata kuliahnya ini hanya mata kuliah yang di semester 3
4, 5 itu biasanya cuma A dan B aja. Tapi kalau di awal yang paketan tadi itu pasti ada A sampai B, bahkan sampai DE juga ada. Juga ada Ibu. Soalnya saya sendiri kan dari statistika maksimal D biasanya ya, A, B gitu. Jadi sekarang juga ada E juga lah, mata kuliah seperti apa ya yang prasyarat itu kayak kalkulus. Nah seperti itu kan harus banyak ya. Apalagi nggak mungkin tambahan kuotanya tuh dari kakak tingkat yang mungkin yang pemula gitu. Kalau masalah berapa ini kelas yang diambil mahasiswa satu semester, ada berapa matkul biasanya? Bukan SKS kan? Bukan SKS, biasanya satu semester berapa? Satu semester kan kalau yang baru itu kan 20 ya. 20 ya. Segitu tuh bisa jadi di 6, bisa 6. Kalau SKS yang banyak-banyak tiga-tiga kan hanya berapa itu? 7 ya, maksimal 6 sampai 7 mata kuliah gitu. 6 sampai 7 mata kuliah aja. Kalau di ini Bu, perkuliahan, ada nggak peraturan-peraturan khusus kalau mungkin di kedokteran ada berpenampilan, di hukum, mungkin di FBB sendiri. Kalau di FIPA ada nggak sih Bu, pakaian seperti apa? Sama ya, itu secara umum kita harus sopan, rapi, dan tidak boleh memakai kaos dan sendal tentunya. Dan itu sudah menjadi peraturan di universitas ya. Gitu. Iya, berarti nggak ada yang. Tapi kalau misalnya di fakultas kedokteran mungkin harus memakai celana kain atau lain sebagainya. Oh, tidak. Di fakultas kita bisa pakai jeans boleh, pokoknya bebas, rapi, sopan. Juga santun tentunya. Gitu. Tidak hanya berpakaian aja, mungkin udah ini tutur katanya juga gitu ya. Iya, betul. Kecuali kalau kita sedang praktikum atau ke lab, nah kita harus pakai jas lab. Oh, jas lab. Ya. Jas lab itu sendiri disediakan oleh fakultas atau mungkin dari pribadi? Dari mahasiswa sendiri. Dari mahasiswa sendiri gitu. Itu berlaku untuk mahasiswa kimia. Kecuali matematika dan statistika ya, karena matematika dan statistika tidak menggunakan lab fisik gitu ya. Labnya lab komputer ya. Iya, lab komputer kita tidak perlu pakai jas lab tentunya. Iya. Kalau ini Bu, di saat ujian, kalau ada mahasiswa yang mungkin melakukan kecurangan, biasanya sanksinya itu apa? Nah, kita lihat kecurangannya. Biasanya kecurangan itu sanksinya adalah kita menolakkan semua nilai satu semester itu. Wow, biasa kan? Biasa sekali. Jangan sampai curang saat ujian. Langsung D atau langsung E? Langsung E semua. Langsung E Jadi semua. semua mata kuliah di semester itu bisa langsung di E kan. Langsung di E kan gitu ya Bu ya. Tapi tenang saja di fakultas MIPA insya Allah namanya tidak ada yang curang. Curang gitu ya. Kapok kayaknya semua kapok kalau kena E semua. Jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba curang. Dan merugikan kita sendiri kan kalau curang. Iya betul sekali Bu, mungkin bisa memperlambat kelulusan juga. Dan ilmunya juga kita nggak bermanfaat. Iya betul. Kalau ini Bu, mungkin ada teman-teman atau sobat aspirasi yang sekarang itu lagi kuliah di international school dan pengen banget di FMIPA ini di pertengahan kuliahan join student exchange atau kelas bisa, boleh. Yang untuk semester ini kita kedatangan dari Jepang, namanya Haruto, yang masuk ke biologi. Ya, di biologi ini pertukaran pelajar di Jepang. Kalau dari sini exchange ke luar negeri ada? Untuk semester ini belum ada. Tapi bisa. Namanya kan pertukaran ya. Kalau yang dari luar bisa masuk, yang dari sini juga bisa keluar dong. Tapi kalau dari FMIPA-nya ada sendiri programnya atau ada mungkin mengikuti aturan dari universitas sendiri. Oh, baik-baik. Gitu. Ini dari sobat aspirasi yang ada juga yang nge-DM juga Ibu. Kira-kira dari mungkin SNBT, SNBP atau mungkin jalur SNUB ini sendiri kan perlu banget persiapan-persiapan. Ada nggak sih Bu, mungkin Ibu juga punya putra atau putri tipsnya gitu bisa masuk ke FMIPA ini berapa nilainya? Oke, kalau tipsnya itu kalau kita mau masuk ke SNBP ya, tentunya persiapkan dulu nilai dari semester 1 sampai semester 5. Nah, nilainya itu bagaimana? Tentunya kalau mau ke ilmu IPA, nah IPA nilai-nilai dari matematika IPA-nya harus diperkuat. Jadi paling tidak itu ada kenaikan, ini tips ya, ada kenaikan nilai dari semester 1, 2, 3, dan 4. Bukan sama begini ya, misalnya 8 terus, dan sebaiknya ada nilainya naik. Nah, itu akan lebih cenderung bisa diterima.
gitu. Kalau tipsnya untuk SNBP-nya ya. Jadi nikah dari 82, 83, 85, bahkan sampai 90. Itu untuk nilai raport. Itu adalah tips yang paling manjur untuk yang mau masuk melalui jalur SNBP. Oh iya gitu. Jadi udah dikasih Tips tips ya, ya. itu. Jadi juga, tapi juga ini harus memperhatikan juga prodinya. Jadi di sekolah biasanya menentukan ya, setelah dieligibilkan siswanya dari pihak sekolah, dihitung siapa yang paling eligible, ada urutannya berapa sesuai dengan kuota. Nah itu akan menentukan program studinya. Itu hati-hati Pak. Iya. Apakah benar Ibu? Iya, jangan sampai salah. Apakah benar ketika di tahun sebelumnya di sebuah SMA itu diambil 2 dari SNBP? Apakah tahun selanjutnya juga 2 atau mungkin berkurang atau mungkin bertambah? 2 itu per apa? Mungkin misalkan di SMA saya tahun sebelumnya SNBP 2 mahasiswa yang terima. Di tahun selanjutnya di statistiknya juga apakah hanya 2 itu atau bisa tambah? Bisa tambah karena kuotanya kan sesuai dengan kuota nasional ya. 40% dengan akreditasi juga. Kalau akreditasi semakin banyak, semakin bagus misalnya A gitu, semakin besar kan daya tampung untuk sekolah itu. Jadi hitungannya bukan per program studi, per sekolah ini daya tampungnya berapa. Cuman kita harus hati-hati ketika memilih program studi. Nah, jangan sampai menggerumbul di dalam satu program studi. Nah, itu kan akan peluang untuk lolosnya kecil gitu. Oh gitu. Kalau dari segi nilai nih, biasanya kalau saya nilai rapotnya itu kan langsung rata-rata semua 90 itu termasuk dari olahraga, seni budaya dan sebagainya. Itu kalau di FIPA berarti hanya pelajaran apa aja? Semua, tapi diutamakan kan yang tadi itu bagus ya. Kalau misalnya yang kayak MIPA-nya bagus-bagus semua, insya Allah kan pelajaran yang lain ngikutin gitu. Gitu. Jadi lebih ke matematika, biologi, fisika, kimia yang terkait dengan FMIPA gitu. Oke. Kalau katanya ada jalur fast track-nya juga bisa lanjut ke S1, S2, itu bisa dijelaskan dulu. Oke, jadi teman-teman kita yang untuk fast track itu biasanya di semester 5 ke atas ya, 6, 7, 8 gitu ya. Nah itu kita kita berikan informasi kalau mau mengikuti program fast track bisa. Jadi di sana dia berkuliahnya ganda, selain kuliah S1 dia kuliah S2. Namun di situ juga ada ketentuan ketika di semester masuk ke semester 2 atau di 3 ya, di S2-nya S1-nya harus selesai. Oh begitu. Kalau misalnya tidak selesai dia akan kembali ke reguler. Oh gitu, walaupun sebenarnya sudah membayar UKT di semester 1, 2. Iya. Oh gitu. Apakah ada pengurangan UKT atau seperti apa, potongan harga? Ada, gitu. Tentunya ada itu khusus untuk mahasiswa fast track. Nah, kebetulan ini di MIPA itu mahasiswa fast track-nya itu luar biasa. IP-nya bagus, dan lulusnya tepat waktu. Bahkan ada yang IP-nya 4. Jadi ketika kita lulus, kita sebutkan masa studinya berapa? 6 bulan, cuma 6 bulan. Karena kan fast track itu bakal dapatnya ketika dia sudah di semester ketiga kan. Jadi hitungannya dari semester 3 dia begitu lulus akan dibacakan dia masa studinya cuma 6 bulan. 6 bulan udah lulus S2. Udah lulus S2. Wow, berarti hitungannya S1 plus S2 berapa tahun itu? Berarti kalau S1-nya 3,5 tambah 6 bulan berapa? Ayo. Cuma 4 tahun berapa lah gitu. Iya, 4 tahun sudah S2. Wah, berarti ambis sekali gitu ya Ibu ya. Dan ya mungkin buat sobat aspirasi yang punya ambisi untuk pengen jadi wisudawan termuda, terbaik, udah gitu. IPK-nya 4 kemarin. Wow. Fast track ini. Fast track ini ya Ibu. Keren sekali. Berarti kalau misalkan di mahasiswa S1 maksimal skripsi atau mungkin yudisium di semester 8. Yudisium ya? Iya, kalau masa studinya kan kita ada 14 ya, 14 semester. Kemudian tapi kalau biasanya rata-rata itu kan kita harusnya 8 semester atau itu sudah selesai 4 tahun itu. Jadi kalau yudisiumnya tidak bisa dipastikan, tapi paling banyak rata-ratanya anak-anak di 3,5 sampai 4,5. Oh begitu. Kalau dari fast track tadi berarti maksimal harus lulus di semester 8 ya Bu ya? Untuk tidak kembali ke reguler. Iya gitu. Wah, bisa lulus sangat cepat gitu ya. Udah umurnya masih mungkin sekitar 21, 22 udah gelarnya misal S-Stat, M-Stat gitu. Wah, keren sekali nih sobat aspirasi ya. Oke, last Bu ya. Untuk update informasi terkait seleksi nih Bu ya, penerimaan mahasiswa baru 2024 di FMIPA bisa dilihat atau bisa di searching sendiri oleh sobat aspirasi di mana?
Kalau itu untuk S1 bisa langsung ke selma.ub.ac.id ya, kita terpusat di universitas gitu. Sama untuk pasca yang mau ini untuk pasca juga bisa di sana. Tapi kalau misalnya mau datang langsung boleh langsung ke akademik akademik FMIPA tentunya. Oke, baik. Baik Ibu, terima kasih atas sharingnya ini. Mungkin sangat-sangat bermanfaat bagi Sobat Aspirasi yang sekarang lagi nonton episode kali ini, yang pastinya udah punya gambaran nih, aku mau ke Universitas Brawijaya di Fakultas MIPA, dan tapi masih bingung banget mau ambil di departemen apa gitu, ya prodi apa gitu. Dan setelah melihat video ini sudah sangat jelas sekali ada berapa prodi gitu, bagaimana tentang lingkungannya dan juga ospeknya mungkin yang masih takut gitu. Sekali lagi nih Sobat Aspirasi ya, yang mungkin udah nonton nih video kali ini, kita disponsori oleh Eco Club yang ada di Kedung Kandang. Mungkin buat kamu yang mau refreshing di weekend, kamu bisa pergi aja ke sana karena harganya affordable banget. Oke, gitu aja di episode kali ini. Terima kasih Ibu sudah bersedia menjadi narasumber di Aspirasi Podcast gitu. So, aku Linda Dirani, see you, bye-bye. Aspirasi Podcast.